tentang kesehatan, maka ini bahasa saya aja ya. Bahasa saya tanda kutip gitu kan. Maka Allah memberikan toolsnya berupa softwarenya, berupa hardwarenya, tanda kutip. Software yang pertama apa? Software yang pertama adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu bukan kita nerima saja, nggak ada ikhtiar, tapi sabar itu kita menerima dan ada ikhtiar, itu sabar. Ketika sholat, ketika kita sakit bos sekalian, maka pertama kali kita kerjakan apa? Carilah Allah, jangan cari rumah sakit kecuali emergensi. Kalau emergensi misalkan kejang-kejang, mungkin perdarahan, oke, silakanlah pergi ke emergensi. Tapi kalau tidak, maka mintalah petunjuk sama Allah. Terutama penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Ya. Kita kan ciptaannya Allah, kita ciptaan Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah, maka Allah juga mempersiapkan sarana prasarananya. Ya. Sebagaimana mobil, katakanlah mobil Toyota yang dibuat oleh pabrik di Jepang itu, maka ada onderdil, ada spare part, ada suku cadangnya. Manusia juga sama. Allah memberikan isyarat kepada kita dalam surah Al-Mu'minun. Allah katakan apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka obatnya manusia itu adalah apa-apa yang Allah ciptakan dan Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapat mataharinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi kalau kita lihat di sini ya bayangkan. Ya ini saya katakan tadi yang dijajah 350 tahun itu. Ya, kayu manis gitu kan. Salah satu ciptaannya Allah yang bisa menurunkan gula darah. Nih. Tumbuh di mana? Tanah. Ada lagi kunyit. Ya. Dan merupakan salah satu tumbuhan atau produksi ciptaan Allah yang luar biasa. India merupakan salah satu negara yang paling rendah angka pikunnya. Karena ternyata konsumsi kunyit di India itu tinggi sekali. Ya, tapi kalau kita umat Islam, kalau mau tidak mau pikun di masa tuanya, caranya gimana? Banyak-banyak baca Quran. Maka Allah akan jamin tuanya tidak akan pikun. Ya. Di mereka-mereka inilah Allah membenamkan atau Allah memberikan obatnya buat kita. Kalau teman-teman baca tentang riset tentang kunyit, subhanallah luar biasa kunyitnya. Ya, bahkan dia punya bahan anti penuaan atau anti aging. Ya, jadi kunyit ini punya bahan anti tua, anti penuaan dalam kunyit. Terus apa lagi? Ada ketumbar kayak begini. Ini kan obat semua. Ya, bagaimana cara mengaplikasikannya? Gampang sekali. Gampangnya seperti apa? Jadikan ini sebagai teman kita tiap hari. Ya, bagi Anda yang suka minum teh, misalkan Anda bisa bikin teh ketumbar diganti, gampang. Atau misalkan kunyit kayak begini Anda Anda buang kulitnya, kemudian diiris-iris tipis atau Anda parut, kemudian dimasukkan dalam air panas, kasih madu sedikit, kasih jeruk nipis sedikit, sudah jadi obat buat tulang-tulangnya. Semudah itu sebenarnya. Ya, dan tidak ribet dan murah. Jadi bagi mahasiswa dengan modal 10.000 pergi ke pasar beli begini udah cukup. Ya, apalagi kita Indonesia punya ini tempe. Salah satu makanan terbaiknya yang ada di negeri ini tempe. Ya. Tempe itu bagusnya dimakan seperti apa? Yakin mentah? Hah? Digoreng pakai tepung. Saya jelasin ilmunya biar teman-teman paham. Jadi proses pengolahan pada makanan itu bisa jadi akan mengurangi nilai gizinya atau bisa jadi akan menghabiskan nilai gizinya. Nasi goreng tadi kan sudah dijelaskan. Nasi goreng kan gula kan? Diapain? Digoreng. Gula nggak kepake jadi apa tadi? Lemak. Digoreng pakai apa? Minyak. Minyak itu sudah lemak kan? Lemak. Dimakan pakai apa? Bakwan. Bakwan ini kan tepung kan? Gula nggak? Gula. Dipakai nggak di badan?
Sebagian nggak dipakai karena tubuh sudah kelebihan kalori. Ubah lagi jadi apa? Lemak. Terus dimakan pakai apa lagi tambahannya? Telur. Belum, kerupuk belum. Dimakan pakai telur. Telurnya diapain? Goreng. Telur itu apa? Protein. Protein kalau dipanaskan hilang kan? Gizinya akan banyak berkurang bahkan habis. Terus makan apa? Tambahannya apa lagi? Kerupuk. Kerupuk itu apa? Tepung. Diapain? Tepung kan gula kan? Ketemu minyak. Lemak ketemu lemak. Sudah selesai? Belum. Ada minumannya. Teh. Tehnya teh yang fresh gitu, teh tubruk gitu atau teh saset? Saset. Sudah industri lagi kan, fabrikasi. Diminum, ada gulanya? Gula lagi kan? Jadi yang dimakan apa? Rasa. Gizinya hampir-hampir nggak ada. Maka sama juga nasibnya kayak tempe. Ya, tempe itu kan protein. Dalam tempe ada probiotiknya. Ya, dalam tempe ada probiotik. Probiotik itu kuman baik. Kuman dipanaskan, apa yang terjadi? Mati. Apalagi dikasih tepung, apalagi digoreng berulang. Terus yang dimakan apa? Rasa. Tiap hari kita makan rasa, sehingga tubuhnya tidak lagi punya bahan baku yang tepat, kacau sistemnya. Gitu. Ya, maka semakin alami makanan yang kita makan akan semakin sehat. Tempe kalau mama, tempe sebenarnya udah matang, serius. Anda yang pedagang tempe atau pembuat tempe, coba tanya, kedelainya kan direbus dulu kan? Bahasa kita mentah itu apa? Nggak digoreng. Makanya saya sering bilang, coba nih, challenge yourself. Tantang diri Anda selama seminggu ke depan. Siap? Saya suka nih kalau ada tantangan begini nih. Semoga benar-benar ya. Pertama, dalam seminggu ke depan, mulai hari ini, Bapak sekalian, mulai hari ini, tidak ada produk yang menggunakan minyak goreng yang masuk ke badan Anda. Siap? Mulai tampak wajah-wajah sedih. Siap yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada produk yang menggunakan tepung yang masuk ke badan Anda hari ini. Dua. Makin sedih? Belum. Ketiga, tidak ada produk yang menggunakan gula pasir yang masuk. Sudah 3 ya? Mau pulang atau mau terus kajian? 4, tidak ada nasi putih. Berat. Dan tenang aja, Anda tidak akan mati kalau nggak makan nasi. Tenang aja. Boleh nggak makan nasi? Boleh. Kita makan nasi nggak apa-apa. Nanti ambil 1 sendok makan, cukup lah. Banyak ya orang kayak begini. Anda mulai merasa berat, tapi ketika mereka kerjakan itu banyak keluhan-keluhan, badannya hilang. Beneran. Simpel banget coba. Ya. Jadi tadi apa? Minyak, tepung, nasi sama gula. 4 nih aja. Sama 1 lagi nih, tambah deh biar komplit ganjil. Semua produk olahan yang fabrikasi pakai kemasan, coba di stop. Mulai kapan? Mulai nanti siang. Katanya mau sehat. Ketika Anda niatkan sehatnya untuk Allah, maka nanti ketika Anda siang makan dengan niat kayak begitu dapat pahala loh. Kan gitu kan? Jangan khawatir. Semoga di depan gak banyak yang jualan nih. Karena kemarin pas kajian di mana, di Bandung gitu kan, pedagangnya pada protes. Kalau sudah pakai mazhabnya Sayyidul Akbar,
azab makan. Udah nggak mau lagi gituan. Ya. Jadi siap mengubah diri kita? Masya Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Biar badan lebih sehat, biar ibadah lebih baik. Itu aja yang tujuannya, gak ada yang lain. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi software. Ya, software yang pertama tadi istaidu bisobir. Jadi kalau ada sakit atau ada apapun, kejar Allah, tanya Allah, ya Allah, aku ada ciptaanmu, engkau menciptakanku, maka beri aku petunjuk ya Allah, apa obat yang kau ciptakan di atas bumimu ini yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku dengan izinmu. Ada orang begitu nggak zaman sekarang berdoa? Sepertinya belum. Ya. Kita ubah, maka Allah sudah janjikan, kata Allah apa? Faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Kalau aku sakit, aku menyembuhkan, kata Allah. Itu kan janji Allah. Maka ada seorang nabi pernah disebutkan dia sakit, kemudian dia berdoa meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut untuk makan ini segala macam, dan dengan izin Allah akhirnya nabi tadi sembuh. Tidak lama kemudian sang nabi tadi sakit kembali dan dia lupa doa, langsung minum atau makan yang disebutkan dengan penyakit yang sama, obat yang sama, tapi Allah tidak sembuhkan dia. Dulunya di situ, serahkan semua sama Allah. Karena apa? Kemarin Bapak sekalian, kebetulan saya punya grup-grup diskusi teman-teman dokter juga yang mereka sudah mulai care lah dengan hal seperti ini tuh. Kita sempat kaget kemarin. Kagetnya apa? Jadi dia seorang dokter ya, dokter kandungan, yang subhanallah dia cerita ada pasien yang preeklamsi. Preeklamsi itu yang darah tinggi lah waktu kehamilan. Biasanya kalau sudah berat banget itu biasanya akan dioperasi di seksio, sesar. Ya, kemudian akhirnya dia mintalah petunjuk kepada Allah, ini apa? Sebab apa? Kalau bayi yang di preeklamsi itu dioperasi, maka biasanya bayi tadi akan disuntikan satu bahan namanya surfaktan untuk mematangkan parunya dulu sebelum dilahirkan. Atau sudah saya lupa lah, pokoknya seperti itu. Dan subhanallah ternyata dia ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan menggunakan ciptaan Allah yang salah satunya di depan ini. Kuasa Allah sekalian, akhirnya dapatlah ide, ada petunjuk yang dia baca juga penelitiannya. Ternyata ketika ini serai ini ketemu dengan jeruk nipis, itu ternyata bisa bukan jeruk nipis, jeruk purut. Itu ternyata, atau lime juga bisa, itu ternyata bisa berperan sebagai bahan yang bisa mematangkan parunya. Subhanallah. Dan ketika bayi itu lahir, itu ternyata dia punya kondisi yang jauh lebih baik daripada bayi-bayi dengan kondisi yang sama, ya, seperti itu. Maka jangan khawatir, Allah sudah ciptakan obatnya, tenang aja. Ya. Kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman, yaitu banyak sekali ya testimoni masuk ke saya itu. Apalagi ya, nanti coba, kalau Anda pengen bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita, Anda bisa pakai ini. Serai, jahe, kunyit, jeruk nipis, ya, sama madu. Coba nanti dibuat, jadikan minuman rutin. Apa yang terjadi? Hipotesis saya sama teman diskusi itu kemungkinan besar kayak stem cell, dia bisa memperbaiki sel. Apa tadi? Jahe, serai. Ya. Atau ya mungkin bagi ibu-ibu, mungkin ahwat-ahwat yang sudah baca postingan saya tentang ultimate kunyit. Ultimate kunyit sebenarnya isinya kan serai, kunyit sama jeruk nipis. Itu banyak banget yang subhanallah kuasa Allah sekali lagi hamil. Kenapa? Karena memang kebutuhannya kita ada di mereka-mereka ini. Allah menciptakan negara di Jazirah Arab ya dengan karakter mereka yang panas, dan di situ susah kan tumbuhkan. Ya susah tumbuh apa? Ya susah tumbuh serai, kayak ini kan susah tumbuh di Arab. Maka Allah menciptakan di sana produk yang sudah mencakupi semua hal tadi. Namanya apa? Kurma. Kurma ini merupakan salah satu superfood. Maka jangan pernah di rumah kita tidak ada kurma. Kenapa? Kata Nabi SAW, di rumah kita atau tidak akan kelaparan ya rumah atau tempat seseorang yang ada kurma di dalamnya. Berapa banyak kita makannya? Ikut aja sunnah Nabi, 7 butir sehari. Ya, cukup. Kurma ini bisa dijadikan banyak banyak manfaat. Bisa sebagai pemanis, bisa juga buat bikin sambal. Nanti kalau mau bikin sambal pakai kurma, jangan pakai gula pasir lagi.